Setelah memeriksa selama 4 jam, Kejaksaan Negeri Batam menahan Kepala SMK Negeri 1 Kota Batam berinisial LS dan bendahara sekolah berinisial WD. Keduanya diduga menyelewengkan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2017 hingga 2019 senilai Rp460 juta. Dan masih bersama kami pendengar di kanal Inspirasi 105,1 dan juga di 107,2. Untuk Anda pagi hari ini kami masih dalam dialog Batam Menyapa. Kami sampaikan juga pada pagi hari ini nanti Anda bisa bergabung di 0811 778 151 atau juga bisa di line interaktif kami di 463351. Dan di ujung telepon saya sudah bersama dengan narasumber kami yang juga kami ingin mengetahui bagaimana pendapatnya mengenai celah korupsi di dunia pendidikan. Saya sapa terlebih dahulu pemerhati pendidikan Saiful Katebang pagi hari ini. Selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi. Iya, Pak Saiful dengan Amira di Pro 1 RRI Batam pagi hari ini. Kabar baik ya Pak Saiful ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Saiful, kalau kita lihat kan dunia pendidikan salah satu dunia yang memang menjadi contoh bagaimana Tutwuri Handayani digugu dan ditiru. Namun dalam hal ini dicederai dengan adanya korupsi di sekolah. Ada celah korupsi di sekolah saat ini. Bagaimana pendapat Pak Saiful melihat hal ini khususnya di Kota Batam sendiri, Pak? Sudah terjadi di 2 sekolah salah satunya. Iya, 2 sekolah dan 2 sekolah negeri ya. Ya. Dan yang terkategori sebagai sekolah terbaik. Betul. Di Kota Batam. Ya, yang pertama pastinya antara nyangka tidak nyangka. Ya. Karena saya salah satu lulusan dari salah satu sekolah itu, gitu kan. Alumni ya Pak ya? Alumni juga di salah satu sekolah tersebut ya. Baik. Lalu yang berikutnya lagi ya, intinya kita sebenarnya menyangka juga. Maksudnya menyangka gimana? Karena kita perlu paham bahwa tidak semua orang, maksudnya tidak ada yang bisa lepas dari peluang itu. Maksudnya peluang untuk berbuat tidak jujur ya. Jangankan untuk yang di dunia pendidikan yang memang miris ya kalau kita ukur dari dunia pendidikan, karena di dunia pendidikan itulah kita harap hal-hal seperti ini bisa ditangkal, tapi ternyata tidak juga gitu. Karena jangan kaget, karena di beberapa tahun lalu ya Menteri Agama saja yang itu bisa juga terjerat hal serupa. Jadi intinya semuanya bisa. Lalu yang menjadi masalah apa gitu? Ternyata kalau dilihat dari karakter orang-orangnya gitu, dibilang tidak berpendidikan, sangat berpendidikan. Dibilang tidak mapan, sangat mapan ya. Ya, karena terutama ya 2 kepala sekolah ini statusnya juga sudah PNS ya, kalau dua-duanya sudah PNS juga gitu kan. Pastinya fasilitas gaji itu sebenarnya sudah cukup. Lalu apa yang menjadi masalah benar ya yang Mbak sampaikan di awal itu, bahwa semuanya ini masalah peluang. Kalau kita ingat mungkin ya, dulu pernah ya di acara berita di TV itu ada yang namanya Bang Napi gitu. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi ada karena kesempatan. Jadi memang kesempatan ini yang sebenarnya terbuka gitu. Siapa sih yang nggak tergoda ketika dia udah punya semuanya gitu, tetapi kalau dia bisa nambah, kenapa dia nggak lakukan ya? Intinya sebenarnya seperti itu. Jadi kita akhirnya tahu bahwa ada kelalaian administrasi yang pada akhirnya menjebak semua orang untuk terlibat tindakan yang demikian gitu. Lalu nanti kita juga akan coba kita telisik lagi ya, karena memang khususnya di dunia pendidikan ini yang terpantau mungkin administrasi gitu, tetapi untuk celahnya itu cukup banyak ternyata. Ini cukup mengagetkan. Mungkin nanti kita sampaikan, ini agak sedikit membingungkan karena kategori yang bisa menjadi celah untuk korupsi di bidang pendidikan itu sebenarnya lumayan banyak. Kita juga mungkin sering lihat sering rasakan gitu kan, terutama yang punya anak sekolah, tapi kok kita kayak nggak, oh iya ini ternyata bisa ya jadi ladang korupsi, oh ini juga bisa ya ternyata jadi celah penyelewengan dan lain sebagainya. Ya, Pak Saiful, kalau kita lihat kan saat ini juga banyak peluang-peluang seperti itu, salah satunya dana BOS nih. Ada yang juga mengatakan orang tua murid bahwa mungkin dari sisi manajemen yang salah, tetapi sebenarnya peruntukannya itu sebenarnya untuk kemaslahatan sekolah. Nah, di sini bagaimana edukasi kepada orang tua murid dan juga siswa agar bisa adanya kepercayaan seperti itu? Karena kepercayaan ini yang harus dibangun kembali nih dengan sekolah-sekolah favorit yang terjerat kasus korupsi, Pak Saiful. Iya, intinya gini,
aturan dibuatkan untuk dipatuhi ya. Ya. Bagaimanapun aturan itu mutlak gitu. Dan ketika kita memang mau mau menggugat aturan ya memang kita harus ikut prosedur juga gitu. Yeah. Dan terutama penggunaan dana BOS ini kan maksudnya gini, banyak ya sekolah-sekolah yang memang kayak ya mereka punya dalih gitu ketika dana BOS itu diselewengkan, bukan diselewengkan lah, maksudnya dialihkan, tapi memang untuk kebutuhan sekolah juga. Yeah. Tapi kita sekarang balik lagi gitu kan, kalau apa sih yang menjadi standarnya korupsi itu, kata korupsi itu definisi standarnya apa? Ya penyalahgunaan gitu kan. Kalau tidak disesuaikan dengan peruntuknya bagaimana? Misalnya contoh, undang orang tua ke sekolah, gitu kan, undang orang tua ke sekolah untuk parenting. Lalu orang tua sekolah mau disajikan apa gitu? Nggak mungkin duduk berjam-jam di sekolah nggak disajikan apa-apa. Mungkin sekolah tidak punya anggaran. Ada nih dana BOS, kita pakai aja, tapi dana BOS-nya tidak diperuntukkan untuk itu. Gitu. Sekarang balik lagi ke kita, salah apa tidak itu? Kalau menurut saya pribadi gitu, itu tetap salah. Karena memang nggak diperuntukkan untuk itu. Kita memang tidak aturannya memang tidak fleksibel gitu ya. Aturannya memang tidak fleksibel karena gini, kalau nanti satu sekolah membenarkan, satu pihak membenarkan, pihak lain ikut-ikutan membenarkan gitu. Akhirnya kita jadi kelompok orang-orang yang membenarkan di semua yang salah gitu. Dan untuk kasus korupsi yang ini, jangan semua orang tuh pasti nggak nyangka gitu, karena ya di lain sisi orang-orang yang terlibat kok ini orangnya bagus gitu kan, tidak ini dan segala macam. Tapi ya korupsi ya itu gitu. Korupsi tetap korupsi Pak Saiful ya. Korupsi tetap korupsi gitu kan. Hal kecil yang itu tidak ada sangkut pautnya, mau dia baik sama kita, tetapi ternyata dia tidak baik sama, ya tidak jujur sama Tuhannya gitu kan. Apa gunanya juga gitu. Artinya ya segala sesuatu tuh harus diletakkan sesuai peruntukannya. Kita harus berani gitu. Kalau memang undang orang tua nggak ada biaya, nggak ada anggaran, ya tetap kita tidak dibenarkan juga untuk gunakan dana BOS untuk beli konsumsi dan segala macamnya. Iya gitu kan. Itu memang kurang tepat aja. Jadi kita memang harus berani mengatakan, ya kalau ini memang bukan peruntukannya, buat apa gitu. Nah, kita sudah tahu, oh ini masalahnya ini, kita punya kelengahan di sini gitu kan. Terutama orang-orang di dunia pendidikan pasti kan tahu celah ke arah mana kalau seandainya mau menggugat, mau mengajukan banding dan segala macamnya gitu. Gunakan jalur itu, kalau udah dapat izinnya baru kerjakan gitu. Jangan sampai nanti ini belum ada belum jelas aturannya, bukan belum jelas ya, aturannya mungkin sudah jelas gitu. Tetapi kita berat untuk melaksanakannya. Kita mau banding, kita menganggap ini terlalu tidak fleksibel. Ya udah ikuti aturan yang benar gitu. Jangan sampai kita membenarkan. Jadi jangan sampai membenarkan kebiasaan. Ya, tapi kita ini harus membiasakan berbuat benar, bukan membenarkan kebiasaan. Itu saja sih. Baik, Pak Saiful, di satu sisi juga kan mungkin kita bisa melihat juga dari sisi aturan penggunaan dana BOS begitu. Apakah memang selama ini tidak fleksibel sehingga banyak sekolah-sekolah bukan cuma di Kota Batam saja sebagai contoh kecilnya, tetapi di seluruh Indonesia yang akhirnya menjadi celah korupsi seperti itu. Dalam hal ini mungkin dikatakan korupsi, tetapi seperti yang kita sampaikan tadi begitu. Apakah memang aturannya perlu difleksibelkan lagi dalam penggunaan dana BOS ini agar tidak terjadi hal-hal kemudian hari, Pak Saiful? Untuk definisi fleksibel itu sendiri ya, gitu kan dalam hal administrasi itu sangat bahasanya pantang ya, kalau kita mau bilang aturan itu harus difleksibelkan gitu kan, aturan itu harus diperjelas gitu. Gitu. Jadi maksudnya untuk hal-hal kecil pun buat aja aturannya gitu kan. Oh ini peruntukannya untuk ini, peruntukannya untuk ini. Ya tadi saya bilang di awal, kalau memang kita mau ada aturan seperti ini gitu kan, gunakan cara-cara yang benar untuk membuat aturannya. Gitu kan, guru bisa melalui dinas kota nanti bisa ke dinas provinsi mungkin bisa ke Mendikbud gitu kan. Kan organisasi guru juga pasti sudah punya perkumpulan dan segala macamnya gitu. Itu kan bisa menjadi jalur untuk membenahi aturan seperti itu gitu kan. Dan juga memang tadi ya aturannya yang tidak fleksibel gitu. Kita bahaya juga kalau seandainya kita punya prinsip membuat aturan itu lebih fleksibel gitu. Kita sebenarnya harus membuat aturan itu menjadi jelas. Itu yang tepat sih sebenarnya. Harus lebih jelas. Penggunaan harus lebih jelas gitu. Kalau untuk penggunaan dana BOS ini sebenarnya ya dibuat cukup ya kalau seandainya yang sudah ada sih sebenarnya sudah cukup jelas gitu. Cukup jelas dan ya belum terlalu luas lah. Ibaratnya sektor-sektor yang mungkin di cover sama dana BOS. Tapi kan memang kita juga perlu tahu bahwa aturan ini dibuat untuk
eh, kemaslahatan secara umum. Gitu kan. Iya. Karena juga mungkin nanti di daerah ini dengan daerah satu gitu kan peruntukan dana BOS yang paling efektif itu sebenarnya seperti apa gitu. Baik. Ini juga mungkin harus menjadi perhatian ya. Dana BOS ini kan kalau orang lihat katanya ya mungkin celah korupsi terbesar di dunia pendidikan ini dana BOS ini karena Iya. memang pengawasannya yang belum terlalu canggih dan segala macamnya gitu kan. Terus itu pelaporan dan apa hal segala macam bisa direkayasa ini itu mungkin. Tapi sebenarnya gitu juga di lain sisi pengelola dana BOS ini juga salah tingkah gitu ketika ada dana BOS ini gitu kan. Ya. Yaitu dia tadi di lain sisi sekolah harus menunjang kemaslahatan sekolahnya dan segala macamnya gitu kan. Dan itu kayak parenting itu kan sebenarnya tidak di cover sama dana BOS itu. Tapi kalau seandainya itu tidak dilakukan oleh beberapa sekolah gitu, kualitas pendidikan juga nggak maju-maju. Ini yang mungkin sebenarnya itulah tadi, gunakan cara yang benar untuk membuat aturan gitu kan. Kita semua bisa berpendapat, ada jalurnya dan segala macam, upayakan lewat situ dengan cara benar gitu. Kalau belum ada aturannya jangan coba-coba deh, gitu. Baik, Pak Saiful, saya bacakan dulu ada WhatsApp yang masuk juga ke kami pada pagi hari ini di 0811 778 151. Saya juga mengajak Anda pendengar untuk bisa bergabung dalam dialog Batam Menyapa. Kita berdiskusi mengenai celah korupsi di dunia pendidikan saat ini. Saya masih bersama dengan pemerhati pendidikan Bapak Saiful K. Teibang. Anda juga bisa bergabung di 463351 atau juga di live chat YouTube kami pagi hari ini juga bisa Anda memberikan pendapat atau komentar Anda ya mengenai celah korupsi di dunia pendidikan. Saya bacakan dulu Pak Saiful yang masuk melalui WhatsApp kami pada pagi hari ini. Ada Ibu Ratna di Belian. Tertangkapnya kepala sekolah yang tersangkut kasus korupsi ini harus jadi momentum bagi dunia pendidikan Batam untuk bersih-bersih dengan mengisi posisi kepala sekolah dengan sosok yang berintegritas. Itu yang pertama. Dari Pak Herman di Baloy, semoga bisa mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya di sekolah yang rawan dengan pungli sejak dari awal masuk dengan jual beli kursi. Silakan Pak Saiful. Oh ya, mulai dari sosok yang berintegritas ya. Iya. Gitu. Makanya kita juga perlu tahu bahwa itu penting juga untuk orang yang berintegritas di setiap bidang, bukan hanya jadi kepala sekolah, guru, bahkan orang tua murid juga semuanya harus berintegritas, melawan semuanya yang dianggap ini adalah celah korupsi, ini adalah tindak korupsi ini. Beberapa di antara kita gitu kan, bukan beberapa di antara kita, mungkin di antara kita, kebanyakan kita itu merasa bahwa kita sudah berdiri untuk melawan korupsi ini. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita sendiri adalah pelakunya. Yang pertama karena peluang tadi, lalu yang berikutnya bukan karena ketidaktahuan kita, gitu kan. Beratnya kita untuk bersikap benar itu juga kadang-kadang bisa menjadi masalah awal mula kenapa ini semua tuh bisa jadi masalah ya. Salah satunya korupsi. Mereka para pelakunya mungkin juga di awal-awal bukan sosok yang main-main, berintegritas dan segala macamnya gitu. Tetapi ya itu dia tadi, peluang itu terbuka kemudian. Nah, dibilang momentum, setiap hari harusnya jadi momentum kita untuk lebih baik. Setiap hari tidak tunggu mesti ada masalah gitu. Kita sendiri juga selalu mengkritik bahwa kalau seandainya KPK terus-terus menangkap orang, ya itu artinya bukan berarti mereka sukses gitu. Kerja mereka selama ini yang selaku lembaga pemberantas itu masih gagal gitu. Makin banyak yang mereka tangkap, itu artinya setiap tahun mereka gagal gitu. Jadi intinya apa? Yang kita perangi ini bukan tindakannya saja gitu, tapi peluang-peluangnya juga harus kita perangi. Ya, peluang terjadinya korupsi ya segala macamnya. Tadi terkait masalah integritas, kita semua bisa menjadi orang-orang yang berintegritas. Ya asalkan kita mau. Tapi kita juga bisa jadi orang-orang yang berpeluang untuk melakukan kejahatan itu. Kalau kita mau juga. Jadi kita bisa hati kita ini kan gampang berubah ya. Jadi kita mungkin perlu waspada, terus diasah agar senantiasa menjadi orang-orang yang lurus lah, cari caranya. Di sini setiap agama pasti punya solusinya itu. Baik. Lalu yang berikutnya pernyataan yang kedua tadi apa tadi maaf saya lupa. Mengenai rawannya dengan pungli sejak dari awal masuk dengan jual beli kursi. Dari awal masuk sejak masalah jual beli kursi ya. Itu kan ini mungkin perlu juga kita tahu, khususnya kalau di sekolah negeri, alhamdulillah itu kan
pemerintah kita dan juga lembaga-lembaga pendidik itu sudah menggunakan jalur online gitu. Ya. Sebenarnya itu peluangnya udah sangat mempersempit peluang untuk hal-hal yang demikian. Kalau di sekolah swasta mungkin masih ada peluang-peluang itu, tapi ya sebenarnya buat apa juga gitu kan kalau di sekolah swasta. Tapi kalau di sekolah negeri peluang itu sudah semakin ditutup dengan PPDB online tadi. Ya. Gitu. Jadi kita memang harus membuka informasi untuk hal-hal tersebut gitu. Kalau seandainya ikuti saja prosedur kalau kelulusan. Jadi gini, kita mungkin kecewa kalau seandainya pas kita mau ke sekolah yang dituju, sekolah mungkin berkualitas dituju dan kita tidak keterima gitu. Kita harus cari tahu kenapa kita tidak diterima di sana. Lalu yang berikutnya untuk masalah peluang tadi, ya bukan hanya jual beli kursi dan segala macamnya, ya hal-hal tabunya juga masih banyak yang menjadi celah-celah atau kategori hal-hal yang bisa menjadi celah korupsi tadi ya. Ya mulai dari perencanaan manajemen, pengadaan, ya pengadaan ini yang paling besar, akreditasi sekolah, ya itu juga tabu, tapi memang tidak kita pungkiri bahwa itu bisa jadi ada gitu, sangat ada gitu. Lalu biaya sekolah dan ujian, les privat, ujian, manajemen tenaga pendidik dan profesional, perilaku tenaga pendidik itu juga ternyata bisa masuk menjadi kategori gitu. Kan kayak contoh kita ambil yang sederhana aja, les privat. Gitu. Ini mungkin kita bertanya-tanya semua. Guru itu kan harusnya menyelesaikan tugasnya di sekolah, gitu. Benar. Ya terutama di sekolah negeri. Kalau misalnya guru sekolah negeri itu dia buka lagi les privat di rumah untuk murid kelas dia, apakah itu bisa digunakan? Kenapa dia nggak menyelesaikan? Kalau seandainya dia ngajar anak di sekolah kan anak-anak nggak perlu bayar biaya, asalkan dia ngajar dengan benar. Tapi kalau seandainya dia buka lagi di rumahnya, gitu kan, dan dia tarik biaya dari itu kan udah di luar dari tanggung jawab sekolah dan segala macamnya. Itu tindakannya benar atau tidak? Itu makanya kita pun juga sebenarnya terlalu banyak celahnya itu. Nah, makanya kita pun juga harus lebih hati-hati bahwa tindakan korupsi itu tidak mesti semuanya ketika ada uang terpegang, gitu kan, ada uang kita ambil dan dari halal sikap gitu kan, membuat aturan dan segala macam itu juga bisa loh disebut dengan tindakan korupsi. Salah satunya contohnya itu aja kita coba pertanyakan sama guru-guru sekolah ya, guru-guru sekolah dia masih yang dia ngajar di sekolah tapi di luar rumahnya juga dia masih ngajar juga privat dan dia tarik biaya. Gitu. Itu bisa dibenarkan atau tidak? Gitu. Itu jadi pertanyaan juga. Baik, Pak Saiful, sepertinya nanti kita akan coba lanjut kembali. Namun memang saat ini waktu sangat singkat begitu ya Pak Saiful. Tapi dalam hal ini juga mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal demikian khususnya di Kepulauan Riau di sekolah-sekolah favorit ini. Pak Saiful, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan Pro 1 pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Ya, demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan pemerhati pendidikan Saiful K. Teibang.